di Treskrim Polda Sulut tertanggal 14 September 2021. Adapun tempat kejadiannya atau TKP-nya berada di Kecamatan Wania, Kota Manado. Untuk waktu kejadian terkait dengan tindak pidana perdagangan anak ini, yang diketahui saat ini adalah sejak tahun 2020 sampai dengan 26 Agustus 2021. Dapat saya sampaikan terkait dengan kronologis kejadian, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, anggota Ditreskrim Polda Sulawesi Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah kos milik tersangka, jadi di rumah kos tersangka yang ada di Wania, Kota Manado, telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan bayi, di mana bayi yang diperdagangkan atau dijual tersebut baru dilahirkan oleh korban saudari Mita, ya, dijual oleh tersangka berinisial FM alias Cici, karena korban tidak mampu membayar persalinan, biaya persalinan dari korban. Ya, dalam hal ini orang tua dari bayi yang dijual. Setelah menjual bayi tersebut, kemudian korban ya diberi uang kurang lebih ya nilainya ini 1 juta. Jadi korban setelah itu dibeli oleh tersangka FM alias Cici ini 1 juta rupiah. Kejadian ini ternyata diketahui sudah yang kedua kalinya, karena anak dari korban juga yang pertama juga dijual ke orang lain, dan korban diberi uang 50.000 rupiah oleh tersangka FM alias Cici. Dalam proses penyidikan diketahui atau ditemukan korban yang lain, yaitu saudari Lina, yang anaknya juga dijual oleh tersangka FM alias Cici ke orang lain. Sehingga saat ini Ditreskrim Polda Sulawesi Utara menemukan sudah ada 3 orang bayi yang diduga dijual oleh tersangka. Saat ini untuk kondisi bayi sudah ditemukan oleh penyidik, ya, dan dalam pengawasan maupun pengamanan penyidik bekerjasama tentunya dengan dinas terkait. Untuk barang bukti dari kasus ini, sebagaimana yang rekan-rekan lihat, yang pertama ada 1 tas merah berisi 1 gunting pusar, ya, ini tas merahnya. Lalu ada 1 gunting penahan plasenta, ya, 1 gunting penahan plasenta. Ini barang buktinya ditunjukkan oleh penyidik. Lalu ada kapas alkohol, perban, benang, dan betadin, ya, ini betadin. Jadi secara keseluruhan itu barang buktinya. Lalu ada barang bukti lain, 1 lembar bukti pengiriman uang ke rekening tersangka untuk membayar bayi sebesar 2 juta rupiah. Ini barang buktinya sudah ditunjukkan oleh penyidik. Kemudian ada juga barang buktinya, yaitu screenshot percakapan tersangka FM alias Cici. Ya, kita berhasil. Jadi dalam hal ini penyidik dari Ditkrimum sudah melakukan screenshot terkait dengan percakapan tersangka. Lalu ada akte kelahiran 2 orang bayi. Ini juga kita jadikan barang bukti, ya, terkait dengan dugaan jual beli bayi tersebut. Nampak diperlihatkan oleh penyidik
Kita lanjut. Untuk saksi korban, saat ini diketahui ada 2 korban, yaitu yang pertama saudari Mita, yang kedua saudari Lina. Ini kebetulan alamatnya berdekatan, ya, masih masuk wilayah Kecamatan Wania, Kota Manado. Sedangkan tersangka ini SM alias Cici, jenis kelaminnya perempuan, usia kurang lebih 38 tahun, Kecamatan Wania, Kota Manado juga untuk alamat. Sedangkan untuk pasal yang dipersangkakan dan ancaman hukumannya ini kurang lebih ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang TPPO, ya, tindak pidana perdagangan orang. Itu kurang lebih rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Nanti barangkali lebih jelasnya bila rekan-rekan ada pertanyaan kami persilakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dir Reskrimum. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada para wartawan dan media. Perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bapak Kabid Humas tentang bagaimana status daripada perkara ini. Kami hanya menambahkan sedikit saja bahwa kronologis perkara ini kami tambahkan bahwa perkara ini kita dapati dari informasi masyarakat yang dilaporkan kepada kami. Itu sekitar bulan Agustus tahun 2021. Kemudian dari Subdit Renata melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan, sehingga kami menyimpulkan bahwa tersangka FM telah diduga melakukan perdagangan orang, yaitu bayi, dan perbuatannya dilakukan sebanyak 3 kali dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2021. Ancaman hukumannya sudah jelas, maksimal 15 tahun dengan denda maksimal sebesar 600 juta untuk tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan supaya jelas dari perkara ini. Silakan. Izin Pak. Ya, satu dulu. Ya, satu dulu. Izin Pak, untuk modusnya sendiri Pak, tadi saya lihat juga ada media sosial yang digunakan seperti Messenger seperti itu. Itu ada berapa akun yang digunakan atau ada berapa korban juga dalam akun yang dia berkomunikasi atau ada jaringannya gitu Pak? Baik. Untuk modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, dia melakukan kegiatan ini, dia kan statusnya sebagai, bisa kita anggap dukun dari persalinan atau biang desa. Nah, dia bukan bidan, dia bukan tenaga kesehatan, tapi yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk membantu persalinan di kampung-kampung ataupun di desa-desa. Kegiatan ini dilakukan dia memang awalnya untuk membantu masyarakat, membantu persalinan. Tapi kenyataannya bahwa dari tersangka ini membebankan biaya persalinan tersebut kepada korban. Yang mana kita tahu korban ini bisa kita anggap tunakarya ataupun tidak memiliki pekerjaan. Sehingga korban merasa terbebani, apalagi kita ketahui bahwa bayi tersebut lahir hasil hubungan yang kita anggap tidak sah. Dan ini ketika beban itu dibebankan kepada pihak korban dan merasa keberatan, kita cut dulu sebentar.